Aktuaria merupakan salah satu disiplin ilmu yang udah lama ada, namun masih banyak orang yang belum mengetahui tentang jurusan ini. Di video ini, kami akan membahas tentang jurusan aktuaria, gaji, prospek kerja, dan apa sih rencana kami sebagai mahasiswa aktuaria ke depannya. Oke, halo semuanya, selamat siang. Nama aku Kiki, aku dari Sains Aktuaria Unesa Angkatan 2024 dan asalku dari Yogyakarta. Namaku Ergi, dari Sains Aktuaria Unesa, asalku dari Jombang. Aku Chelsea dari Prodi Sains Aktuaria di Unesa Angkatan 24, asal Surabaya. Ngawur. Pastinya enggak ya? Hah? Enggak dong. Mungkin orang kira belajarnya tentang air-air, padahal enggak ya. Ya, stigma soal itu salah besar. Aktuaria itu nge-manage uncertain future liabilities, kewajiban masa depan yang tak tentu. Seputar asuransi, investasi, perbankan, Khususnya di bidang keuangan. memperkirakan resiko-resiko hal buruk yang terjadi di masa depan dan itu yang berkaitan dengan keuangan gitu. Paling pentingnya belajarnya kita sehari-harinya ya belajarnya matematika, ngitung-ngitung, statistik, ya ditambah coding-coding dikit lah dari R, Python. Kalau menurutku berat di matematikanya pasti. Kata om-om, tante-tante, gajinya gede. Katanya sih gede sih, kata orang-orang ya. Siapa yang nggak mau? Aku pun masuk aktuaria karena tergiur om aku bilang gajinya gede. Gajinya yang aku dapat dari data-data website tertentu lumayan tinggi, karena di daerah Jakarta yang UMR-nya 5 atau 6 itu lowest monthly salary-nya itu 9 plus, dan itu udah lumayan bagus untuk hidup di Jakarta seharusnya loh ya. Bisa dibayangin waktu kuliah ini aja kalau nggak angka ya simbol, statistik, dan mostly bahasa Inggris, pasti kerjanya bukan main. Itu sepadan sama apa yang kita pelajari. Tapi itu sebanding dengan tingkat kesulitan yang diemban oleh para pekerja di bidang aktuaria ini gitu. Plan akademikku Pastinya cum laude, kalau bisa 3,5 tahun. Lulus dengan cum laude, publish jurnal yang bisa tembus Sinta 3 ke atas atau Scopus, mungkin itu pun kalau termotivasi ya. Kalau ada motivasi. Lulus ujian sertifikasi. ujian sertifikasi, Sebelum lulus udah menyandang ASAI. 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 Oh ya, fun fact. Jadi di ilmu aktuaria atau di aktuaria sendiri itu kita ada namanya ujian sertifikasi. Nah, itu tuh kayak diselenggarakan atau dinaungi oleh yang namanya PAI, Persatuan Aktuaris Indonesia gitu. Jikalau nanti kita ingin menjadi aktuaris itu tuh kita harus dapat sertifikasi atau ujian gelar yang diadain oleh PAI gitu. Plan karir. Pikirannya aku pengennya di risk analyst sih. Iya. Harus kuat statistikanya. Kayaknya bisa bekerja di bidang aktuaria juga ya tentunya ya, entah di asuransi, entah di consulting, atau di bidang-bidang aktuaria lainnya gitu. Kalau di bidang asuransi pastinya menjadi seorang aktuaris. Kalau bisa sih auditor ya, karena dari yang aku dengar auditor itu lumayan bagus sih prospek kerjanya, karena kan ngaudit itu kayak ngecek kesehatannya perusahaan dan lain-lain, itu pasti diperlukan di mana-mana. Nggak lokal aja, pasti internasional juga butuh. Nah, pokoknya yang masih relevan dengan bidang aktuaria deh gitu. Keterampilan apa aja yang diperlukan yang terutama yaitu statistika, matematika yang kita pelajarin di aktuaria selama kuliah ini, sama mungkin kita bisa ngejelasin angka-angka atau bahasa yang rumit ke orang-orang awam. Mungkin itu sih. Entah di soft skill dan hard skill sih pasti itu ya. Dua-duanya harus ada sih. Soft skill mungkin pasti itu kemampuan negotiation, kemampuan public speakingnya, kemampuan kita kayak presentasiin data gitu. Karena kita kan pasti nanti kan berkecimpung dengan data dan berkecimpung dengan orang banyak. Jadi kayak kemampuan cara kita berbicara atau mempresentasikan suatu hal itu pasti banget harus ditingkatkan. Terus kayak hard skillnya mungkin pasti penggunaan software ya. Karena di situ kita tuh banyak penggunaan aplikasi software kayak RStudio, Python gitu, terus SQL nantinya, dan
kemampuan matematis lainnya gitu. Ini selain yang pasti, selain yang wajib-wajib ya kayak matematika dan lain-lain dan bidang-bidang untuk mensupport aktuaria ini sendiri. Kalau menurutku prompt engineering yang seharusnya ditambah ini biar bisa afiliasi sama AI, biar bisa berdampingan sama AI dan bisa menggunakan AI seefisien mungkin tanpa kena resiko digantikan oleh AI. Itu lumayan penting menurutku. Dampak kalau dari yang aku lihat ya, dan aku baca di berita-berita gitu kan, itu Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat pemegang asuransi terendah dibanding negara-negara tetangga kayak di Singapura, Australia, Malaysia gitu kan. Jadi aku pengen kayak orang-orang Indonesia tuh lebih sadar dan lebih aware tentang pentingnya asuransi untuk diri mereka sendiri, entah keluarga dan sebagainya. Contoh deh, kita ambil belakangan ini yang sedang rame tuh viral bencana-bencana alam yang terjadi di Indonesia belakangan ini kan banyak banget tuh. Dan itu kan terjadi tanpa sepengetahuan atau di luar kendali kita. Dan kalau misalnya kita nggak ada asuransi, terus kita mau mengembalikannya tuh gimana gitu kan, pasti susah gitu kan. Ya, yang sedang rame di belakangan ini Prevo Sumatera. Di Indonesia aja deh, yang paling rame itu kan literasi keuangan yang rendah. Aku pengennya gini, kalau mau meningkatkan literasi keuangan, kita pancing dulu orang-orang awam, kita pancing dulu pakai gulanya, pakai enaknya investasi itu apa. Kalau udah segini returnnya bisa banyak, kalau udah investment atau asetnya udah gede, nggak perlu kerja lagi, kita pancingnya pakai yang gulanya kita sebarin dulu. Nanti kalau udah tertarik baru kita ajarin lebih dalam. Nah, kalau di bidang asuransi biar bisa berkontribusi untuk umum, kita pakein simulasi karena negara kita itu di Ring of Fire atau apa lupa gitu. Itu kan rawan bencana. Kita kasih tahu benefitnya asuransi itu apa. Bedanya orang yang punya asuransi sama orang yang nggak punya asuransi. Dari situ kalau mereka bisa paham, yakin pasti literasi keuangan naik lah. Ya sama seperti orang-orang mungkin naikin tingkat literasi keuangan basic aja sebenarnya, kayak ya biasa-biasa aja sih. Benar sih, kayak orang-orang itu benar-benar kayak literasi tentang keuangannya masih rendah. Jadi seenggaknya pengen bantu orang-orang di sekitar aku, bukan banyak orang kayak saudara, tetangga, kayak gitu. Harus bisa matematika. Itu nggak bisa ditolak. Kalau kamu nggak bisa kalau kamu nggak bisa matematika, mau masuk ke sini, siap-siap perjuanganmu pasti susah. Iya sih, kalian harus bisa matematika, tapi bukan berarti kalau kalian nggak dari IPA, misal kalian dari IPS atau SMK, bukan berarti kalian tuh nggak bisa masuk aktuaria. Semuanya bisa kalau kalian mau belajar. Di aktuaria ini semuanya juga belajarnya dari awal, jadi nggak usah takut masuk aktuaria meskipun enggak sih. Ya kalian harus, seenggaknya kalian mau belajar, harus mau belajar terus. Banyak matematik. Jadi ya perkuat kalau bisa di matematik. Bener kata teman-temanku tadi, kalau nggak harus bisa bener-bener jago, yang penting kayak asal mau belajar. Karena di sini kita juga belajar dari nol gitu kan, kayak penguatan di bidang matematika dulu, terus baru implementasi ke aktuaria itu gimana gitu. Jadi ya semangat buat teman-teman kelas 12 sekarang.